Pemirsa, Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis 3 juta lebih berkas bukti skandal kejahatan seksual dan pedofilia Epstein Files yang melibatkan banyak tokoh dunia. Terbaru, keterlibatan anggota keluarga kerajaan Inggris, Pangeran Andrew. Salah satu bukti yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat yakni foto-foto anggota keluarga kerajaan Inggris, Pangeran Andrew. Sejumlah foto memperlihatkan mantan pangeran Inggris tersebut sedang berlutut dengan posisi membungkuk di atas sosok perempuan muda yang tergeletak di lantai. Tidak jelas kapan dan di mana foto-foto tersebut diambil. Andrew sendiri disebut pihak berwenang Amerika Serikat terseret dalam skandal kejahatan seksual dan pedofilia yang terangkum dalam Epstein Files. Departemen Kehakiman baru-baru ini merilis lebih dari 3 juta halaman dokumen, termasuk ribuan video dan foto terkait kejahatan tersebut. Epstein Files diambil dari nama mantan konglomerat Jeffrey Epstein yang berada di pusat skandal. Epstein dinyatakan bersalah dan ditahan, namun meninggal dunia pada tahun 2019. Today we are producing more than 3 million pages, including more than 2,000 videos and 180,000 images. In total, that means that the department produced approximately 3.5 million pages in compliance with the Act. Just a quick note about the videos and images. The 2,000 videos and 180,000 images are not all videos and images taken by Mr. Epstein or someone around him. They include large quantities of commercial pornography and images that were seized from Epstein's devices, but which he did not take or that someone around him did not take. Some of the videos, though, and some of the images do appear to be taken by Mr. Epstein or by others. Kembali di Sinta Malam, pemirsa, 9 orang tewas akibat kecelakaan bus di Antalya, Turki. Kecelakaan mengakibatkan bus terbalik juga melukai puluhan orang. Petugas pertolongan pertama bergegas ke lokasi kejadian setelah sebuah bus penumpang terbalik di Antalya, Turki Barat, Turki. Bus berguling ke samping dengan jendela pecah setelah menabrak pembatas jalan. Sementara para medis memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban luka. Kecelakaan itu terjadi saat kondisi jalan hujan. Investigasi sedang dilakukan untuk menentukan penyebab pasti kejadian tersebut. Akibat peristiwa ini setidaknya 9 orang tewas dan 26 lainnya luka-luka. Pemerintah Cina mengeksekusi mati 11 orang anggota sindikat penipuan daring raksasa yang berbasis di Myanmar. Para pelaku menjalankan operasi kriminal lintas negara meraup uang miliaran dolar Amerika. Pemerintah China mengeksekusi mati 11 orang anggota sindikat penipuan daring raksasa yang berbasis di Myanmar. 11 orang yang dieksekusi pada Kamis waktu setempat merupakan bagian dari kelompok kriminal Ming yang berbasis di wilayah perbatasan Myanmar. Mahkamah Agung Rakyat di Beijing menyatakan bukti kejahatan yang dilakukan sejak 2015 telah konklusif, mencakup pembunuhan berencana, penganiayaan hingga penahanan ilegal. Selain eksekusi mati, pengadilan di kota Wenzhou juga menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi puluhan anggota sindikat lainnya yang terlibat dalam jaringan ini. Pusat penipuan daring di wilayah Myanmar dan Kamboja memang tengah menjadi sorotan global dalam beberapa tahun terakhir. Modus operandi kelompok ini berkembang pesat dari awalnya menargetkan penutur bahasa Mandarin hingga memperluas operasi ke berbagai bahasa untuk mencuri dari korban di seluruh dunia. Nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat atau puluhan triliun rupiah yang mayoritas didapat melalui penipuan telepon dan internet. Eksekusi ini menjadi sinyal keras dari Beijing untuk memberantas ekosistem online scam yang seringkali melibatkan perdagangan manusia dan kerja paksa. Sepanjang tahun lalu, China terus meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk menggulung pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan. Meski telah banyak pelaku yang dijatuhi hukuman berat, tantangan pemberantasan kejahatan cyber ini masih besar di tengah ketidakpastian stabilitas di wilayah konflik Myanmar.
Diduga akibat masalah ekonomi, seorang pria asal Situbondo tega menganiaya istri dan 5 tetangganya hingga mengalami luka berat. Warga yang geram langsung menghakimi pelaku saat pelaku diamankan petugas kepolisian. Diduga masalah ekonomi, seorang pria asal Desa Langkap, Kecamatan Besuki, tega membacok istrinya. Akibatnya, sang istri yang tengah hamil 2 bulan tersebut mengalami luka bacok cukup parah di wajah dan tangannya hingga harus dirujuk ke RSU Dr. Subandi, Jember. Tak hanya itu, ia juga menganiaya 5 orang tetangganya. Salah satu korban diketahui masih berusia sekitar 7 tahun. Berdasarkan informasi, pelaku sempat bertengkar dengan istrinya yang menuntut uang belanja harian. Pelaku yang kalap dan emosi langsung membacok korban menggunakan pisau. Usai melakukan aksinya, pelaku bersembunyi di rumah salah seorang tetangganya. Petugas gabungan dan tim Opsnal Polres Situbondo langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku. Warga yang kesal langsung menghakimi pelaku. Membohongi orang tuanya bahwa dia sudah ada masalah dengan seseorang atas nama N. Dia tidak cerita dengan masalah KDRT yang dilakukan pada istrinya, tapi dia ada masalah dengan seseorang bernama N. Sehingga kemudian orang tuanya membantu dia mendatangi si N ini. Nah, ketika datang di depan rumah N ini, kemudian si pemilik motor yang tadinya motornya dibawa itu ngikutin. Di situ dia menanyakan motornya, tapi ternyata juga dianiaya juga oleh si pelaku dan dibantu oleh si bapaknya ini. Nah, setelah itu si pemilik motor ini lari dan dia menggunakan motor yang dibawa oleh pemilik motor pertama ini untuk menabrak pintu gerbang rumah yang dituju. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti pisau, celurit, parang, dan potongan kayu yang digunakan untuk menganiaya para korbannya. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Seorang wanita lansia dianiaya oleh tetangganya di Bangkalan, Jawa Timur. Ketiga pelaku telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Seorang wanita lansia dikeroyok di depan rumahnya di Desa Cangkerman, Kecamatan Konang, Bangkalan. Dalam video yang direkam oleh anak korban, wanita berusia 60 tahun tersebut dikeroyok sejumlah orang yang merupakan tetangga sebelah rumahnya. Korban hanya bisa mengelak dan menepis pukulan para pelaku. Beruntung ada tetangga lain yang berusaha melerai sehingga korban tak mengalami cedera fatal yang serius. Berbekal laporan dan keterangan korban serta rekaman video, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni 2 laki-laki dan 1 perempuan. Karena kami menetapkan 3 orang sebagai tersangka. 2 orang tersangka atas nama inisial JK, usia 28 tahun, laki-laki. Kemudian yang kedua atas nama inisial MT, usia 27 tahun, laki-laki. 1 orang tersangka lainnya atas nama inisial ST, usia 25 tahun. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan ini pun kini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan.